Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Grup 5. Berikut adalah praktikum Final Project Sustainable Manufacturing System. Untuk Grup 5 sendiri ada saya Supriyatna, ada Nispu Amra Aprianto, dan kepada dosen Pak Dendi Indrawijaya sebagai dosen utama, serta Pak Danu Hendraman Laduni sebagai lab asistennya. Baik, untuk latar belakang penelitian ini, yang pertama, meningkatkan permintaan pasar untuk produksi furniture yang semakin tinggi. Yang kedua, permintaan pasar terhadap produk berkualitas semakin tinggi. Dan yang ketiga, perkembangan teknologi yang semakin maju dalam berbagai bidang usaha. Terus untuk rumusan masalah di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana penerapan teknik forecasting dapat membantu dalam memperkirakan permintaan untuk tahun 2025 di PT Mebel Indah. Terus yang kedua, bagaimana hasil analisis pengendalian kualitas dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan di pasar. Yang ketiga, sejauh mana penggunaan ERP, khususnya perangkat lunak seperti Odoo, dapat membantu perusahaan dalam mengintegrasikan dan mengelola data secara lebih efektif. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pembangunan workshop terhadap daya saing perusahaan di industri furniture. Dan untuk tujuan penelitian ini ada 4 poin juga. Yang pertama, melihat seberapa besar kebutuhan produksi dalam 1 tahun mendatang. Yang kedua, menganalisis efektivitas penerapan sistem pengendalian kualitas dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mengurangi tingkat cacat produk di PT Mebel Indah. Yang ketiga, menilai dampak optimalisasi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP terhadap efisiensi operasional, termasuk pengelolaan produksi, penjualan, pembelian, serta distribusi. Dan yang keempat, mengevaluasi peran pembangunan workshop furniture dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing PT Mebel Indah di industri furniture. Untuk sumbernya, saya akan berikan kepada Mas Nispu, silakan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada beberapa sumber yang kami tampilkan di penelitian ini. Yang pertama ada dari Heiser di tahun 2020. Yang selanjutnya ada sumber dari Person di tahun 2021. Yang selanjutnya ada penelitian dari MC Grau di tahun 2018. Yang selanjutnya ada dari Kotler di tahun 2019. Berikut merupakan data penjualan PT Mebel Indah brand Hermes Bed Frame, yang dimana ini merupakan histori penjualan dari periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2024. Di sini ada di modul 1, itu kita akan membahas modul forecasting, yang mana modul ini akan memprediksikan permintaan pasar berdasarkan histori penjualan atau informasi yang tersedia. Di forecasting ini terdapat 4 metode. Yang pertama itu metode moving average, yang kedua itu metode time series composition, yang ketiga itu metode double exponential smoothing, yang keempat itu ada metode Winters. Dengan keempat metode ini kita masukkan ke dalam modul Minitab, yang dimana modul Minitab menghasilkan hasil bahwa metode time series decomposition merupakan metode yang paling sesuai dikarenakan nilai MAP yang paling rendah di antara dengan metode yang lainnya. Juga nilai MAD dan MSD yang lebih kecil dibandingkan metode-metode yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yunita. Oke, terima kasih Pak Nisfu. Berikut tertampil data sampel like coffee table dengan X-bar. Nilai UCL-nya itu 120,84, LCL-nya 119,39, dengan faktor kontrol limit yang kita gunakan untuk A2-nya 0,577, sedangkan D4-nya itu 2,114.
Dan dari data di atas, kita coba masukkan menggunakan aplikasi Minitab. Kita memakai untuk menyelesaikan X-chart, S-chart, dan P-chart. Kita menggunakan dua metode aplikasi. Yang pertama itu aplikasi Excel, dan yang kedua itu aplikasi Minitab. Dan dapat disimpulkan dari dua metode aplikasi tersebut, proses produksinya stabil atau berada dalam kendali karena sebagian besar poin data berada di dalam batas kendali, UCL dan LCL-nya, tanpa adanya pola yang mencurigakan. Di sini ada data permintaan produk PT Mebel Indah dengan menerima sejumlah permintaan produk dari beberapa customer-nya dengan detail datanya sebagai berikut dari customer Home Depot sampai Bioma. Berikut juga data dari harga penjual produksinya dengan estimasinya sebagai berikut, bisa kita lihat dengan payment term-nya. Oke, next. Modul 3 bisa boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Gode. Baik, terima kasih. Di modul 3 ada enterprise planning. Dari yang tersaji ada 12 referensi. Dengan pemanfaatkan aplikasi Odoo ERP dapat disimpulkan bahwa PT Mebelindo mampu mengelola operasional perusahaan dengan lebih efisien, transparan, dan terstruktur di setiap tahap pembuatan brand yang dimilikinya. Semuanya dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan kelancaran dan akurasi dalam setiap langkah. Berikutnya ada data investasi PT Mebelindo yang bertujuan untuk meningkatkan permintaan produksi dari pasar. Perusahaan ini berencana berinvestasi untuk membangun workshop baru. Terdapat beberapa jenis investasi dan data item investasi. Kemudian ada feasibility study, yaitu analisis cash flow dengan menentukan nilai net present value atau NPV dan juga internal rate of return atau RR serta rate of return atau RRR. Dan dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan pada cash flow terlihat bahwa nilai NPV sebesar 1.540.000.000 sekian dan menunjukkan angka positif. Sementara nilai IRR mencapai 16,87%. Angka IRR ini jauh lebih tinggi dibanding dengan tingkat suku bunga deposito tertinggi sebesar 8,75% sampai dengan 9%. Baik, terima kasih Pak Goda serta rekan-rekan. Baik, untuk kesimpulannya di sini ada 4 poin. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis forecasting menggunakan 4 metode time series decomposition adalah merupakan metode yang paling efektif atau sesuai untuk data penjualan PT Mebel Indah dengan brand Hermes Bed Brand karena tingkat akurasi yang lebih tinggi dan kesalahan prediksi yang lebih rendah. Yang kedua, dari hasil perhitungan data menggunakan dua metode yaitu Excel dan Minitab dapat disimpulkan proses produksi stabil dan berada dalam kendali karena sebagian besar poin data berada di dalam batas kendali tanpa adanya pola yang mencurigakan. Terus yang ketiga, dengan memanfaatkan sistem ERP Odoo, PT Mebel Indah mampu mengelola operasional perusahaan dengan lebih efisien, transparan, dan terstruktur di setiap tahap pembuatan brand yang dimilikinya. Terus yang keempat, investasi pembangunan workshop PT Mebel Indah memiliki potensi keuntungan yang sangat baik dan layak untuk dilanjutkan untuk mengimbangi daya saing pasar. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan salam dari tim 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.